Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Dengan tema mewujudkan generasi cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Sholawat dan salam semoga terus bersinar kepada sang bintang dunia, pimpinan umat jagat raya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, sampai kepada kita umat akhir zaman yang mudah-mudahan mendapat syafaat darinya. Amin. Hadirin rahimakumullah. Lintas waktu yang terus bergulir telah kita lewati. Roda kereta zaman berputar dengan deras, terus kita jelajah. Sehingga tak terasa kita sudah berada dalam ruang dimensi peradaban yang sudah berubah, yang mana dengan perubahan ini menghasilkan berbagai corak kehidupan manusia yang beraneka ragam, dan semakin lama akan membawa pengaruh negatif bagi stabilitas kehidupan manusia di masa yang akan datang. Dan ini semua akan menjadi sebuah momentum dan beban tersendiri bagi kita sebagai generasi muda. Hadirin rahimakumullah. Kita tahu bahwa generasi muda merupakan batu loncatan tongkat estafet perjuangan ulama dan umarok yang mengemban tugas menanggung prospek umat di masa yang akan datang. Lalu sifat-sifat apa sajakah yang harus dimiliki pemuda muslim yang menjadi harapan umat dan bangsa dalam menghadapi tantangan zaman? Yang pertama adalah cerdas. Sebagai pemuda muslim selalu haus akan ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Ketika pemuda muslim mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas, dapat dibayangkan suatu bangsa akan cepat maju bila memiliki generasi muda yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Kedua adalah sehat. Dalam kitab Tibun Nabawi diterangkan bahwa seseorang dianggap sehat itu apabila: 1. Ketika dia memiliki keimanan yang kokoh, mantap, dan istiqomah di tengah gelombang kehidupan yang penuh kerusakan. 2. Ketika dia memiliki mental baja, punya daya juang yang tinggi, bisa mengubah
rahimakumullah. Sifat yang harus dimiliki oleh pemuda muslim yang menjadi harapan umat dan bangsa. Yang ketiga adalah berakhlak mulia. Kita harus menyiapkan diri dan selalu berusaha untuk menjadi pemuda yang berakhlakul karimah. Bagaimana caranya kita dapat belajar dari Al-Quran? Bagaimana menjadi pemuda yang dicintai Allah? Sebab Al-Quran merupakan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah merupakan orang yang harus kita teladani, dan beliaulah orang yang mempunyai akhlak paling baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadirin rahimakumullah. Untuk mewujudkan generasi muda yang memiliki ketiga sifat ini, yaitu cerdas, sehat, dan berakhlak mulia, tidak ada jalan lain yang mesti dilakukan kecuali pertama, setiap generasi harus kembali kepada Islam. Kenapa? Karena Islam solusi terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahsanan nasi islama ahsanuhum khuluqa, yang artinya, dan sesungguhnya orang yang paling baik keislamannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kedua, generasi muda harus diajari dan dibimbing kepada ilmu yang sesuai dengan agama dan kepribadian bangsa. Jangan sampai kita sebagai generasi muda menjauh dari ulama. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang jauh dari ulama, maka mata hatinya akan buta dari berbuat taat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya dapat saya simpulkan uraian mutiara dari tema mewujudkan generasi cerdas, sehat, dan berakhlak mulia, bahwasanya generasi muda sebagai harapan umat dan bangsa harus kembali kepada Islam dan dibimbing kepada ilmu yang sesuai dengan agama dan kepribadian bangsa, agar terwujud generasi yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan kita semua menjadi generasi yang rabani, generasi Islam yang berkualitas dan berakhlakul karimah, generasi yang siap memegang amanah, meneruskan perjuangan para pahlawan, yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi